Teman-teman, kejadian ini berawal ketika saya ketiduran menjelang maghrib. Pada saat tidur itu, ruh atau lelembutan saya ada yang manggil. Kalau pengen tahu ceritanya, simaklah sampai tamat. Ada Edi dan Petruk, itu Marites Reborn. Hantu Taman Kuburan. Mari rame-rame kita kumpul tapi nggak kebun. Bukan nyanyi tulo-tulo, mari kita nyanyi yo. Neng 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 neng. Lupa lagi sairnya. Lupa lagi sairnya. Ingat, cuma ingat kuncinya. Aku ingat, cuma ingat kuncinya. C A minor, D minor ke G, ke C lagi A minor, D minor ke G, ke C lagi A minor, D minor ke G, ke C lagi. Teng 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 teng. Di, sekarang kan malam Jumat nih. Kita tes uji nyali, berani nggak? Siapa takut? Tes uji nyali gimana, Pangcip? Gini deh, zaman sekarang itu remaja-remaja di kota mereka suka nge-explore nyari hantu. Mereka datang ke kuburan in the midnight. Alright, pokoknya mah. Alright. OMG, your English is getting better. Sekalian ronda keliling kampung, nanti kita lewat kuburan. Siapa tahu ada penampakan. Ih, amit-amit Pangcip. Pergi sendiri saja sana. Saya mah takut kalau pergi ke kuburan. Emang kenapa, Edi? Kamu mah banyak trauma gitu sih? Ya, begini ceritanya Pangcip. Waktu itu, saya, si Gareng, dan si Petruk pulang jalan-jalan dari gunung. Kami rebahan karena kelelahan. Abah menyuruh kami langsung mandi. Petruk bangun dan pergi mandi. Saya dan si Gareng malah ketiduran sore itu. Kemudian Abah Semar pergi ke masjid sambil mencak-mencak. Dasar pada malas. Tidak baik tidur menjelang maghrib. Tahu rasa nanti. Iya, kalau tidur melewati maghrib suka linglung di. Si Gareng kemana ya? Mau ronda tapi tidak datang. Sok, terusin aja di. Gimana ceritanya? Tak berapa lama memejamkan mata, ada suara memanggil. Di, Reng, bangun sini. Saya dan si Gareng terbangun. Si Gareng ngomel-ngomel. Baru aja istirahat. Siapa sih teriak-teriak ganggu aja? Lalu saya dan Gareng keluar, walaupun masih ngantuk. Tampak ada 3 orang anak-anak dan si Petruk. Petruk tersenyum, dan anak-anak berdiri di sampingnya bawa makanan. Kata si Petruk, daripada kalian males-malesan begitu, mendingan kita main yuk.
Kemudian kata anak-anak itu, "Bener om, ini kita bawa kue banyak dan minuman segar." Kata anak satunya lagi, "Bener om, yuk kita jalan-jalan." Tapi si Petruk terus bilang, nanti dulu. Boleh makanan disantap kalau kalian ikut permainan kita." "Main apaan sih Truk? Kayak anak-anak aja," kata saya teh gitu. Lalu anak-anak itu berlari ke arah taman. Saya dan Gareng mengejar si Petruk dan anak-anak itu. Saya ngomong, "Si Petruk kok jadi berlagak kayak bocah?" Lalu si Gareng berkata, peduli amat. "Ayo kita kejar, kebelet lapar nih." Petruk dan anak-anak tertawa seolah-olah menunggu saya dan Gareng untuk mendekatinya. Anak-anak itu mengacungkan makanan. "Ayo dong, nih coklatnya, roti, jus jeruk. Ayo tangkap kita. Mau yang mana? Pilih saja." Saya dan Gareng berusaha menangkap anak-anak itu, tapi mereka lari berpencar. Si Petruk berlari ke arah pohon besar. "Ayo cepet tangkap." "Masa nggak bisa?" Petruk menghilang di balik pohon besar. Saya dan Gareng terus mengejar anak-anak itu. Saya tak pedulikan, walaupun kaki saya kesadung batu dan si Gareng sempat tersandung gundukan tanah. Si Gareng terlihat bersemangat sambil lari mengejar. Sini roti dan coklatnya, Dek." Itu anak-anak siapa? Sampai bisa ngajak main si Petruk? Nggak tahu. Nah, waktu saya lagi mengejar salah satu anak, terdengar suara yang bikin bulu kuduk merinding. Juga bau wangi-wangi kembang gitu. Astaga! Anak-anak itu berubah jadi setengah asap dan terlihat hamparan kuburan menyeramkan. Wush! Shih! Anak-anak tuyul itu masing-masing masuk ke batu nisan. Anak-anak itu tertawa. "Ayo tangkap aku. Ayo tangkap aku." And then, where's this Petruk? Tiba-tiba Petruk muncul di balik pohon. Tapi kepalanya saja, dengan leher menjadi panjang, badannya nongol sedikit. Saya ketakutan. Si Petruk menjadi hantu. "Ini kekok." Terus si Gareng bilang, "Lu kenapa leher mau jadi panjang gitu?" Petruk tertawa cekikikan. Terus si Petruk jawab, "Ya iyalah, aku kan hantu. Saya takut setengah mati sampai nangis." "Kamu kok gitu sih? Kita kan jadi takut." Oh my god, spooky deh. Kemudian dari batu nisan serempak keluar ketiga anak dengan badan setengah asap mengacukan makanan. Wish, wish, bus, bus, bus. Anak-anak itu bilang, "Halo om, surprise. Katanya mau coklat. Kejar kita dong." Tapi tiba-tiba terdengar suara Rio kentongan. Trok, 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 trek, trok, 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 trek, trok, 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 trok. Baru saya dan si Gareng bisa berteriak, Tolong, tolong. Si Petruk jadi hantu. Ada tuyul." Sambil berlari pontang-panting, hantu-hantu tuyul itu kemudian menghilang ketika mendengar suara kentongan. Tampak Abah Semar, Petruk, dan 5 orang penduduk membawa obor. Sebagian memukul kentongan bambu. Abah dan warga mencari saya dan Gareng. Saya baru sadar, ternyata saya dan Gareng telah dibawa ke alam lelembutan tuyul-tuyul itu. Selama kami berdua hilang, si Petruk asli nama ternyata aman-aman saja ada di rumah. Abah Semar kemudian bicara, "Inilah akibatnya. Kalau tidur sebelum maghrib, kalian sudah
2 hari menghilang. Apa? 2 hari? Apa? Kalian 2 hari menghilang? Guys, abang, neng, om, tante, dan adik-adikku semua, jangan lupa watch, like, dan subrek, serta klik juga lonceng, biar tim Tumaritis Reborn terus semangat dan terus berkarya, memberikan kisah cerita yang menghibur pada setiap episodenya. Cerita ini hanya fiktif. Mohon maaf bila ada kesamaan nama. Terima kasih. By the way, kita ronda keliling lewat kuburan. Ih, takut ah. Jam yuk gareng, ditungguin yuk malah nakut-nakutin. Tolong Edi, komandan tolong. Saya diserap lagi nih. Diajak main ke kuburan sama tuyul-tuyulnya itu. Soalnya tadi maghrib saya ketiduran lagi. Hantu tuyul. Ada Eri dan Petruk, obrolannya kadang tercampur, berpetualang kisah mistis, awas dingin meringis. Di mana ada Eri pasti ada Petruk.